Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada orang Kristen yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka bukan domba, mereka adalah anjing. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kalau yang di Roma itu, Roma tadi yang kumaksud itu Kristen, tuyul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pak Pradisia, izin. Gimana lah orang ini? Di dalam kisah para rasul, Paulus disebut Nasrani. Paulus menyebut pengikutnya sebagai Kristen. Pasti lebih dulu penyebutan kepada Paulus karena Paulus ini orang Farisi. Sebagai orang Farisi, pengikut Yesus, yang mengajarkan ajaran Yesus, yang membawa-bawa nama Yesus, yang seangkatan dengan Yesus, disebutlah Nasrani oleh orang Yahudi. Kemudian Paulus mendirikan sebuah sekte. Sekte itu bernama Kristen. Belakangan muncul. Jelas kok dalilnya. Tidak ada ayat Kisah para Rasul 11:26. Ngaco. Setahun Paulus tinggal di Antioquia, kemudian murid-muridnya disebut apa? Hah? Disebut apa? Disebut Kristen atau disebut Nasrani? Aliteng. Aliteng. Apanya orang ini? Halo. Dengar baik-baik Bang. Dengar dulu baik-baik Bang. Coba buat dulu deskripsi perbedaan antara istilah Kristen dan Nasrani yang ada dalam Kisah Rasul 11 dan kisah deskripsinya ya. Oke, dengar. 1 menit paling lama. Nasrani adalah orang-orang yang mengaku mengikuti orang yang dari Nazaret. Namanya Yesus. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Maka disebutlah Paulus ini sebagai orang yang dari toko Nasarios. Dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Bagaimana dengan Kristen? Kristen ini adalah pengikut Kristus. Catat. Bukan pengikut Yesus. Catat. Tetapi pengikut Kristus. Dan Paulus pada kesempatan yang pertama, 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus sendiri mengaku Kristus. Berarti Kristen artinya pengikut Paulus alias pengikut Paulus Kristus. Oke, Nasrani. Saya ada perbedaan antara Nasrani dengan Kristen. Ya, silakan Bang. Nasrani menganggap Maria juga sebagai Tuhan. Sekarang kamu Kristen menganggap Maria Tuhan atau bukan? Ayo. kami tidak menganggap Maria Tuhan. Berbeda. Baca ayat itu jangan sabar. Bang Hanso sabar ya. Baca secara runut itu masih TK. Kalau orang sudah paham konteks ayat itu nggak perlu kayak anak TK. Satu Korintus. Kayak anak TK atau data itu juga dirubah lagi nanti tahun depan. Bentar dulu. Tadi dia framing kan? Ya, bentar dulu. Paulus itu disebut Nazaret. Gak boleh gitu. Masa dipelintir ayatnya, Bang Juma? Terus pengikut Paulus disebut Kristen, ya beda dong. Sebentar. 1 Korintus 11 saya baca ya. Silakan ya. Kamu masuk ke original teksnya, Dek. Sebentar. Kau masuk ke original teks, jangan kamu dibodohi oleh lain. Mau ke original, ayo. Emang kamu bisa Yunani, Yuma? Saya paling tidak bisa baca. Satu-satu Bang Pra izin di mute dulu Bang Jadi, Pra. saya baca ya. Hanzo. Jadi, ini yang di framing Zuma ya, Kristus itu Paulus katanya. Padahal dia baca aja nggak lengkap. Jadi Saya buktikan. koma, sama seperti aku. Oh, bahasa Indonesia. Salah Menjadi itu. ikut Kristus. Bahasa Indonesia. Buka kameramu coba, tunjukkan original tag-nya. Bahasa Indonesia. Dinda Ya, siapa nih? Coba, Bang Little Big, izin Bang Little Big monitor. Bantu data dong. Iya, ada yang bisa buka kamera. Ada. Gimana datanya, Gurunda? Silakan. 1 Korintus 11. Original tag. Silakan Bang Little Big. Alkitab Sabda, silakan dibuka Alkitab Sabdanya. Bohong, Bible Hub aja, silakan. Enggak usah. Enggak terlalu jauh. Bible Hub itu bahasa Indonesia yang diyunanikan. Jangan mau ikut ke sana. Jangan mau ditipu. Berapa Bang? Nomor 1. La 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 la.
La 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 la. Nah, coba apa bacanya terjemahan barunya dulu. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Nah itu, pengikut Kristus tekan angkanya. Coba, pret. Tekan. Apa itu? Iya, kamu ini bisa bahasa Indonesia nggak sih, Pak? Berarti terjemahannya Seperti aku juga. Jadi maksudnya dalil itu ada. Jadilah seperti aku juga Kristus. Ya Tuhan, aku juga Teman Kristen. Istilah itu. Satu-satu bang, satu-satu. Bang, yang lain boleh saya izin berbicara? Tunggu dulu orang masih bunyi kok. Boleh saya izin berbicara? Tolong host. Sekali Beri saya lagi. kesempatan berbicara sekali saja. Dan juga Oke, Bang, Boleh izin saya ya, oke, berbicara? baik. Silakan Ya, Bang, silakan. Banyak cerita. Bapak, Ilmu masih boleh, Bang minim. Zuma, Gak usah ikut saya perang berbicara, kalau Bang. senjata kalian gak ada, gak ikut. Hai, Malukan. Bang Zuma. Zuma, saya bicara. Ayo berdua lah kita, yuk. Ya, Pemalas saya saya. Udah KO begitu. Halo. Takut. Tolong Kalian baru melawan murid belum melawan segitu gitunya loh. mohon maaf. Satu-satu Bang, Ya. Izin ya. Boleh izin toh, izin berbicara. Ini kenapa sih? Halo. Oke, Bang Pra, sama dulu Bang Pra. Ya. Bang Zuma, mohon maaf. Oke, Saya- silakan Bang Padiga, Bang Padiga. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi, oke. Belum izin sunat mau lawan saya, gimana ini? Ya, begini. Jadi sebetulnya Kristus atau Kristen itu adalah dia yang mewarisi sifat-sifat Kristen atau sifat-sifat Kristus, yaitu kasih dan pengorbanan. Masuk lagi generasi. Pengorbanan itu adalah karakter yang diwariskan Pengorbanan apa? Pengorbanan apa pula ini kasih ajaran dan pengorbanan, Bang. Apakah jadi Yesus itu tidak mati, kata Yesus, aku tidak mati, bukan dia yang disalib, kata Yesus. Aduh. dari mana Bang Yesus tidak mati? Oke, saya tanya sama saudara, yang lain diam, yang lain diam. Bang sudah pernah Tadi- meneliti Shroud of Turin? Sudah Yang lain diam. melihat bukti dari Saudara, Shroud of Turin? Saudara. Bagaimana ribuan Dengar. orang Saya tanya dulu sama Anda. Shroud of Turin dan semuanya Siapa terbukti yang secara Anda otentik. anggap, jangan bicara sendiri dong. Ya, Siapa boleh. yang Anda anggap sebagai batu sandungan, batu penjuru dalam Bible? Yesus. Oke, yakin? Yes. Oke, silakan Anda baca Mazmur 118. Mazmur itu perjanjian lama, Dodong. Gimana sih? Itulah, Yesus mengatakan, aku akan pergi sesuai yang tertulis dengan yang ada dalam kitab Mazmur kok. Ayo. Iya, Lukas 24:44 kan? Gimana sih? Lukas 24:44, Matius 24 nomor 26, Lukas 22 nomor 22. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Sekarang Yesus mengatakan, ketika saudara Kristen mengatakan Yesus itu adalah batu penjuru, ingat, Mazmur 118 dikatakan begini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa dia? Yesus. Apa kata dari data nomor 17-nya? Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Yes, Tuhan. betul, Tuhan telah betul. menghajar aku Yesus dengan tidak keras, mati tetapi sampai Tuhan sekarang. tidak menyerahkan aku Itu kepada maut. istilahnya Berarti Joel Yesus mengaku tidak Ayonio. akan mati kan? Yesus tidak akan mati. Apakah Lalu yang Yesus disalib, mati disalib itu siapa? Dia datang menyelamatkan manusia. Dia datang, dia tulis ke dalam kerajaan maut, Bang. Sekali lagi, sekali lagi, Bang Suma. Apakah Yesus akan datang lagi di akhir zaman? Apakah Yesus akan datang lagi di akhir zaman? Gini Bang Zuma. Apakah Yesus akan datang lagi di akhir Saya zaman? ulang pertanyaan saya. Yesus berkata, aku tidak akan mati. Itu siapa?
Yesus tidak akan mati karena bahkan semua Lalu yang mati di dia yang pantai di atas percaya pohon itu pada siapa? Yesus, dia mengalami Lalu yang mati di pantai di atas pohon itu siapa? itu fisik. Iya. Itu manusia. Iya, Maka rumbahilah generasi. itu karya penebusan, Bang. Itu karya Ini penebusan payah. ilahi. Hei. Manusia tidak ada yang mampu. Manusia tidak mampu melakukan itu kecuali Yesus. Kecuali Tuhan Aku sendiri. tidak akan mati. Yang mati di atas salib siapa? Fisiknya. Cuma bisa Tuyul. mati dan bangkit Tukang kembali. tuyul. Gitu loh. Coba. Oke, diskusi Cuma. bikin Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Yesus mati mengatakan dan bangkit aku kembali tidak ke Tuhan. akan mati. Aduh, Berarti rapot yang bocor. digantung di atas salib itu bukan Yesus. Dah, Oke, selesai Wahyu, kalian. coba baca dulu Wahyu 1 ayat 18. Yesus Silakan. tidak berkata, aku pergi Boleh. sesuai yang tertulis di Wahyu. Bukan itu, Bang. Enggak, dia Coba. berkata yang tertulis di Takut. Mazmur. Ayo, yang adil akan dong. pergi sesuai yang tertulis tentang aku di kitab Wahyu Mazmur, 1 bukan di Wahyu, ayat 18. Silakan kau baca. bukan di Wahyu, Bang Anzo, Bang bukan Anzo ini kan di Wahyu. ini kan berdasar Lukas Ini tadi. perkataan di Yesus Wahyu. loh. Kalau Bang, Anda Bang, membawa, sabar. Kalau Anda membawa kitab Wahyu, ketika Yesus disalibkan, ditelanjangin, ada nggak tato di pahanya? Gue tanya dulu kau. Itu kan bahasa metafor. bukan metafor. Metafor. Sedangkan Yesus yang ada di Wahyu punya tato. Ayo. Itu Yesus yang lain. Yesus yang lain kan Yesus mengatakan waspadalah Itu kepada di mana di situ datang tato? Kamu ini kepadamu. aduh di Suma. Memakai Bang, namaku yang- dan Di mana di situ berkata, tato? Akulah Yang Yesus. menggambarkan yang lain, teman-teman. Coba teman-teman, Bang, yang Kristen sabar dulu ya. Itu ada datanya Itu. tuh. Kalau dibacain Bang Zuma, Guru ndak dibacain dulu kayak tadi Bang Zuma. Enak tuh. Apa tuh? Sabar dulu. Dia mau lihat Yesus punya tato, kasih tahu. Di Lukas, Ya Lukas Allah, 24. Bukan tato. Nah, itu tuh. Itu bukan tato. Iya, bukan tato, tertulis di paha. Tulisan di paha itu tato namanya. Melukis paha itu namanya tato. Jadi Yesus yang datang di Pulau Patmos itu memang bukan Yesus karena dia adalah bintang timur. Bintang timur itu adalah bintang timur adalah Lucifer. Lucifer. Simbolis Isis. Itu yang datang memakai nama Yesus. Makanya Yesus berkata kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, Betul. akulah Kristus. Mereka Yang- akan menyesatkan banyak orang. Betul. Nah, itu yang datang tuh pakai Yang tato. dibedakan dari buah-buahnya, Bang. Benar nggak, Bang? Ayat Iya benar. Lagi di Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya. Itu buahnya. Itu siapa? Agama mana itu yang melakukan itu? Agama mana yang melakukan itu? Agama mana yang melakukan itu? Aliteng. 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 Itu. bantu kita. Itu buahnya saya. Buahnya memanggil aku bernubuat pakai namaku, Karena bermujizat pakai namaku. Setan juga pakai namaku. yang terjadi Itu dari setan, buah dari pengajaran simbolis. Itu itulah Bang Zuma, Coba satu-satu teman-teman. mengajarkan Itu pembunuhan, saudara. saya dulu ya, saya. menyetubuhi anak kecil. Saya bentar. Itulah Itu saudara. Tidak ada buah-buahnya menyetubuhi anak kecil, nggak ada. Yang ada buahnya memanggil Yesus Tuhan. Buahnya semua itu ngelonggar Ah. sekali kau itu. Pandai kali Bang kau Zuma, nipu. Bang Zuma. Kau itu terlalu belajar Paulus banyak sekali kau ini. Yo, ini kan kita diskusi bersama Bang. Kau buka dalam 1 Petrus itu. Ayat yang Satu-satu. Dalam Kenapa ini ngomong semua? Mengarahkan Satu-satunya. Terus makanya jangan setengah-setengah. Belajar tuh 1 kali. Satu-satu ngomong. Woi, satu-satu. Coba siapa dulu? Siapa dulu? Saya dulu ya, saya Bang Predica. Oke, silakan. Saya. Oke, Bang Zuma. Nih. Ya, baik. Oke, baik ya, supaya enak diskusinya ya. Tidak perlu di timer begitu ya. Misalnya begini, tadi Bang Zuma bilang bahwa Paulus itu mengaku dirinya sebagai Kristus gitu ya. Kan dalilnya ada. Ya justru itu, coba dipertegas, lalu kita diskusi enak di situ, mau pakai original. Muridnya juga, saudara. Ya, Saudara, murid Paulus juga mengatakan
dengar. Murid Paulus juga mengatakan kalau Paulus itu Kristus. Coba ayatnya. Ayatnya di Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Oke. Coba. Little big dibesarin. Oke, Kisah Rasul 9 ayat 22. Yuk. Ini pengakuan Paulus sendiri, silakan bantah. Dia kata Itu pengakuan Paulus. ini imitator atau mimitai ini seperti ini. Nah, Ah, ya, imitator dari saya, ya kan. Jadilah seperti saya juga, siapa dia? Kristus. 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 Iya, benar. Masalahnya di mana saudara? Paulus itu Kristus. Bahkan Kristen juga adalah Kristus. Iya, Ya, Kristus yang sejati Kristen itu matinya Kristus bukan semua. disalib, tetapi disembelih. Ya, saya tanya. adalah iman di dalam Kristus. Kau enggak mengerti. Salah. Bahkan Kristen itu semuanya Kristus. Nanti saya buktikan. Saudara Little Big, ini kita sudah membuktikan bahwa Paulus mengaku sebagai Kristus. Nah, sekarang murid Paulus juga melantik Paulus sebagai Kristus. Buka di dalam Kisah Para Rasul 9:22. Makanya aku dibaptis, Bang Suma. Itu betul. Sabar dulu teman-teman. Kristen satu-satu ngomong. Coba, saya Satu-satu sabar dulu. Ini data mau Alkitab Sabda. Sebentar. Nah, Sebentar, coba dulu coba dengan dibaca Bang Suma. sahabatku, Ini agak coba sulit. dibaca. Maksudnya beliau sudah Iya. membuat statement yang agak kacau ini. Ya, Yuk. sabar dulu, Bang. Predikat. Akan tetapi. Kisah Para Rasul 9 Kisah Para Rasul 9:22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan di sini bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, sekarang original teksnya Yesus ada nggak di situ tertulis? Nah, Ada nggak nama Yesus di original teksnya? sini, Amy tidak ada. Nggak ada. Ada di hanya Yesus, tapi di teks originalnya tidak ada Amy, bukan nama Yesus. Emi berarti aku adalah Mesias. Bahwa Ini Paulus Kristus. adalah Nah, nih. Iya, dia adalah Mesias. Aku Mesias. Cuma percaya. Baik. Oke. Ya. Iya. ada nggak nama Yesus? Saya tanggapi. Ada nggak nama Yesus? Nggak ada. Ya, Nggak ada Amy. Oke. Amy. ya nama. Amy Kristus, aku Kristus. Amy itu kata dia orang itu. Iya, Amy itu merujuk. Iya, bisa jadi. Menceritakan apa di situ? Amy itu artinya apa? Coba Amy artinya apa? Dengar. Tidak ada nama Yesus di situ, nggak ada Itu nama kata Yesus. ganti orang. Amy itu Nggak ada. merujuk Iya, kepada Yesus. merujuk kepada Yesus. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi karena ia membuktikan dirinya adalah Kristus. Mau bukti lagi? Coba buka Roma 16. Saudara Little, Roma 16, sahabat dulu. Roma 16 nomor 7. Kita buktikan Paulus ini adalah Kristus. harus paham tentang apa. Nah, udah nah. Roma 16 nomor 7. Menjadi diri seperti Kristus. Roma 16 nomor 7. Nah, dibuka. Yang tadi kisah 9. Nah, itu adalah. Ya, Baca. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Kristen itu kita lihat Kristen, apa Kristen? apa? Ini Kristen. Kristianos. Dah, gitu aja. Kristus. Apa masalahnya? Kristianos. Beda. Kristus. Dia mengaku salam kepada Andronikus dan Yunias saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Berarti Paulus telah menjadi Kristus juga. Aku sudah katakan, kamu jangan turun gunung melawan Bang Suma, anakku. Usiamu belum sanggup. Kamu sunat pun belum.
Mohon izin ya, Cuma Kristen ya. atau apa itu Bang arti Zuma ya. imago Dei? Oke. Saya Apa arti imago Dei? gimana? Sorry, Bang Zuma. Saya tanggapi. Paham tidak Bang Zuma tentang imago Dei? Waduh. Bang Zuma, Cari ayat-ayat. Gurunda, monitor. Bang Zuma, Termute ya? Termute. sorry, Bang Padika, karena tadi saya yang bertanya ke beliau, karena saya anggap ini agak serius soal penggunaan tata bahasa Yunani tadi, beliau sudah sangat-sangat jatuh. Nah, itu sebabnya penyesatan akan terjadi. Nah, saya ingin clearkan penggunaan bahasa yang dia pakai tadi. Oke, mau dimulai di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1 atau yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Yuk, kita buka di sana. Bagaimana penggunaan bahasa Yunani? Saya lihat Bang Zuma sangat jatuh di situ sehingga pengertiannya sesat. Oke, mana ada Bang Zuma? Monitor Bang Zuma. Ya, silakan ditunjuk literasinya. Korintus ya? Atau ke yang tadi? Mana? Korintus? Yang lain aja. Kisah Rasul. Ayo. Bang Little, kasih kesempatan teman-teman Kristen yang untuk tunjuk data. Karena kita kan sudah Oh ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen. nggak Bang, apa-apa, bantulah. Oke. tiba-tiba termute Bang Zuma monitor. Masih dengar enggak Bang Zuma ini? Batuk kali, batuk beliau, batuk beliau. Keluarkan data. Gimana? Atau sebelum beliau ada saya tidak bicara karena saya memang khusus mau berbicara. Boleh kalau gitu. Oh itu ada. Oh bersin, sorry. Oke, Ya tadi barusan ada telepon. Oke, Bang. Kita mau nelpon minta dijamu kopi. Ya lanjut. Kita masuk ke Kisah Rasul pasal 9 ayat ke-22 dalam original teks yang tadi tadi Bapak Abang buka ya. Coba. Perhatikan di sana penggunaan kata. Nah, jadi saya baca di situ ya. Ya. Akhir saja ya. Menyatakan begini. Saya mulai di situ disebutkan Hotsi autos estin o Christos. Perhatikan ya. Kata autos itu adalah kata ganti orang ya, orang ketiga dan dia berkasus nominatif. Kasus nominatif dalam bahasa Indonesia seringkali disebutkan sebagai subjek. Oke. Nah, jadi itu orang ketiga tunggal sebagai subjek. Sementara yang dimaksudkan autos di situ adalah itu mengacu kepada Kristus adalah Mesias. Jadi kalau Bang Zuma bilang tidak ada kata Yesus di situ, itu diambil dari kata sebagian sebelum di atas itu. Nah, jadi jangan membuat asumsi bahwa itu Nggak ada yang abang katakan tadi. Artinya Besarkan. kau tahu sisipan. Coba datanya yang mana sih Bang? Coba. Makanya. Yang mana coba yang menarasikan itu buka data dulu. Bentar. Coba. kata sifat mana kata sifat? Bentar. Enggak. Gini. Tanya Kita kan bicara Wanas makanya belajarnya nih sama RT 6 ini nih. Kamu baca Kisah Para Rasul ayat 9 ayat 20-nya di situ. Baca kitab suci jangan dipotong-potong. Loh, kita bahas yang ayat itu, bukan ayat 20. Potong. Ini kerjaan iblis ya tukang potong gini sama kewanes. Jangan curhat. Jangan nangis dong. Jangan menangis gitu, nggak bagus. Jangan menangis. Itu nangis namanya. Hei. Kenapa kalian menambah-nambah? Hey, bahkan Paulus mengatakan muridnya itu semuanya adalah Kristus. Kalian itu Kristus semua. Potong ini. Kalian itu Kristus. Mana Zoom ayatnya mana Zoom? Banyak Galatia 2, Galatia 3 kalian itu disebut Kristus. Galatia 3:27. Benar itu Bang Zuma benar. Antikristus. Benar. Poin itu Bang Zuma Ini benar. cuma nih kayak Hanzo makannya Hanzo belajar. Jadi Bang Zuma, coba buka Ya. Galatia pasal 3 ayat 27. Belajar Galatia 3:27 itu Kristen semuanya adalah Kristus. Gimana sih? Lihat dulu. Mm-mm. Kita baca Bang Zuma. Yesus hadir ke dunia Silakan. mengembalikan citra Allah. Bang Zuma tahu Lihat di Bang Zuma ya. kejadian Bang Zuma Iya. kejadian Kita satu nggak bicara disebutkan ya. Enggak. Oke. Paramedikal itu bacanya dari ayat 20-nya di situ. Yesus di situ. Nah ya. Bang Yaman sabar dulu Bang, satu-satu Bang, biar tidak tertimpa-timpa suara. Silakan Bang. Ya, oke ya. Jadi perhatikan penggunaan
di dalam Galatia pasal yang ke-27 itu tidak mengacu bahwa pengikut-pengikut yang disebutkan Bang Zuma itu adalah Kristus. Coba dari mana Anda mau menyatakan itu? Coba pakai bahasa asli atau mau bahasa Indonesia? Coba. Ya sederhana saja. Coba dibaca. Baca ulang coba. Anda menarasikan, Anda buat dalil. Iya, itu dalilnya jelas itu. Coba, mau Itu dalilnya jelas. bahasa Indonesia, coba. Saya mau dengar argumentasi Anda. Coba, bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Yes. Nah, sekarang kalau ada orang memakai pakaian PNS, apakah PNS? Oh, oke. Ah. Saya memahami itu. Saya memahami. Polisi menggunakan pakaian polisi, apakah polisi? Ya. Halo. Iya, polisi TNI memakai TNI, apakah TNI? TNI gadungan. Kalau dia bukan TNI memakai TNI seragam TNI gadungan. Kalau dia bukan Kristus memakai Kristus gadungan. Ya, Kristus gadungan. Kristus palsu yang dimaksud oleh Yesus menyesatkan banyak orang adalah Paulus in the gang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian itu semua adalah Kristus palsu. Kalian itu Kristus palsu. Dari kata Kristen aja kalian memakai nama Kristen, Kristus, itu sudah kena kalian itu, udah kena. Bang, Paham sampai sana? Orang Kristen, orang Kristen disebut sebagai ciptaan Tuhan yang sulung. Kejadian 1. Yesus disebut sebagai ciptaan Tuhan yang sulung. Oke? Yesus tidak disebut lagi hamba, tetapi disebut sebagai anak. Berarti posisi kalian sama persis dengan Yesus. Alias kalian itu juga mengaku Kristus. Dia benar. Itu benar. Sekarang kalau bukan Kristus mengaku Kristus, itu Kristus apa namanya? Itu benar Bang Zuma. Benar. Palsu. Penyalipan Yesus. Zaman penjilat. Ada lagi. untuk mengembalikan Maden terlalu mula so. Kau sadar coba. Yaman. Sadar coba. Yaman syahadat coba Yaman. Kamu membenarkan Zuma kan? Kenapa kalian? Kau membenarkan Zuma. Syahadat coba. Yaman. Kamu sama orang. Iya dong. Kalau dia membilang Zuma benar, tinggal syahadat aja. Kamu ini provokator, penjilat. Bang Zuma benar adalah Kristus. Tapi Bang Zuma salah. Bahwa Kristus itu adalah imago Dei. Kristus adalah imago Dei. Kristus itu adalah pencerminan citra Allah yang kembali diwujudkan oleh penyalipan Yesus. Dan kamu juga. Bangkitan Yesus. Dan kamu juga kan? Proses penyempurnaan Dan kamu juga citra kan? manusia. Karena kau juga ngaku Kristus. Itulah namanya imitatio Christi. Kalian itu coba kalian itu memakai Kristus. Memakai Kristus berarti kalian apa? Kalian apa kalau memakai Kristus? Mengikuti citra Allah. Kita kembali Mengikuti apa yang kau ikuti? Emang Yesus makan babi apa? Yesus ke gereja? Hah? Yesus ibadah minggu? Hah? Yesus menyembah Yesus? Hah? Yesus masuk Paulus? Hah? Yesus mencintai sesama. Gak ada cerita itu, gak ada cerita. Jangan ngarang bebas. Intinya yang menggenapi penyesat yang Yesus memberikan itu adalah aliteng yang menggenapi itu semua. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu. Coba buka ayatnya itu. Coba buka ayatnya mana? Siapa yang dimaksud di situ? Siapa konteksnya? Ya kalian lah, siapa lagi kalau bukan kalian? Siapa yang memakai nama, siapa yang menjual nama Yesus kemana-mana?
Mana yang Kariste. Coba kita bahas saya dulu. Mana? Matius 24 nomor 4, nomor 5 dan seterusnya sampai nomor 32. Oke, buat narasi Anda. Nanti saya. Ketika murid Yesus datang di Bukit Zaitun, Nggak bisa diem. Yesus ditanya sama muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Nah, tanda kedatangan Yesus adalah Yesus akan nampak di tengah langit, bukan nampak di tengah kuburan. Itu tanda kedatangan Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Sebab aku akan datang di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Bukan cuma seorang, 2 orang, 3 orang berupa cahaya, bukan. Aku akan nampak di tengah langit berupa manusia. Dan seluruh manusia akan melihat aku." Sekarang yang mengaku ketemu Yesus itu siapa? Padahal tidak ada tanda kedatangannya. Siapa? Ali Keng. Ada 2 tanda, saudara tadi. Ada 2 tanda. Izin yang Ada lain. 2 tanda, dengar, 1 menit paling lama. Ada 2 tanda yang Yesus berikan kepada 2 kelompok manusia. Kelompok angkatan jahat dan kelompok angkatan benar. Kelompok angkatan jahat diberi tanda anak manusia akan muncul di tengah kuburan pada hari ketiga. Kelompok untuk angkatan benar, anak manusia akan nampak di tengah langit. Itu pembedanya. Sekarang Kristen letaknya di mana? Kristen letaknya di angkatan jahat. Percaya kepada tanda Kristus palsu yang keluar dari tengah-tengah perut bumi, yaitu Kristus yang keluar pada hari ketiga. Percaya nggak kalian? Percaya, berarti kalian percaya kepada angkatan jahat. Sedangkan angkatan benar itu, angkatan benar itu diberi tanda bahwa anak manusia akan tampil di tengah-tengah langit. Itulah iman kami. Yang di tengah kuburan tadi ayatnya mana? Coba. Mana? Anda lihat di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta 1 tanda. Dan tidak akan diberikan 1 tanda apapun. Selain tanda Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hari ketiga keluar. Jelas itu. Sebagaimana Yunus keluar pada hari ketiga dari perut ikan. Begitu juga anak manusia keluar dari perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Kalian imani nggak? Kalian imani halilintar. Framing ini memang Murid-murid asli percaya enggak? Kutanya dulu. Diskusi satu-satu. Murid-murid asli percaya enggak? Enggak. Ketika kemudian makhluk aneh ini keluar dari kubur, murid-murid tidak percaya, malah menganggapnya hantu. Oke, thank you, Bang. Astagfirullahaladzim. Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah, setelah itu dibaca dong. Hantu tidak memiliki. Lalu kemudian hantu itu yang dikira hantu itu apa? Enggak dong, ini tanganku, ini kakiku, rabalah aku, ini aku. Ada nggak punya makanan di sini dikasih ikan goreng? Oke, gini Bang. Ya, bukan membuktikan. Dia bukan hantu. Membuktikan apa? Membuktikan dia bukan hantu, tapi tidak membuktikan kalau dia itu Tuhan. Makanya saya katakan kepada saudara, angkatan jahat tidak percaya. Angkatan jahat tidak percaya. Angkatan benar itu tidak percaya terhadap kebangkitan. Itu. Bang Juma, Kalau tidak ada kebangkitan, Satu-satu bang, Cuma ini Ini nggak ada isinya betul. satu-satu maksudnya satu-satu. Coba siapa dulu coba. ya saya boleh izin. saya bentar ya. Jangan rebutan mic bang, jangan rebutan mic. Sebentar ya. Satu-satu. Oke, boleh sebentar. Oke. Jadi Zuma. Bang Zuma memang jagonya lompat-lompat ayat. Saya tidak Harus data, Oke. harus pakai data. Oke. Jangan kayak kalian. Imani aja. Sana lompat sini. Harus dong, harus. Oke, enggak apa-apa. Oke, itu kualitas Zuma. Ingat Harus. berarti Cuma kayak gitu. Namanya kita saya ngomong. Saya ngomong ya. Tapi Bang Zuma, perhatikan. Bang melihat kitab suci untuk mendalilkan bahwa sesuatu yang Anda maksudkan itu adalah benar. Tapi Anda lupa bahwa kitab yang sama juga menyatakan hal yang lain yang dikatakan tentang Yesus. Anda tidak mau di situ. Yesus secara jelas-jelas disebutkan oleh penulis Injil yang Abang baca itu
pribadi yang sama dari awal dari kisah mereka itu adalah Yesus yang mati disalibkan dan dia bangkit dan ke surga. Tapi abang datang di abad ini, menggal-menggal itu tak berdasar, memenggal-menggal itu seperti saksi. Padahal tidak ada pembuktian yang bisa Anda buktikan secara pribadi, bukti di luar kitab suci. Oke, thank you. Apa ini? Anda sadar nggak? Sabar Bang Simon ya, Man. Anda sadar nggak bahwa orang yang ditangkap pada saat sedetik, sejenak sebelum penyaliban mengaku dengan mulutnya sendiri Bentar, gantian lah. bahwa dia bukan Yesus. Tolong tolong. Anda sampai ke sana nggak ilmunya? Boleh saya bicara? Ketika orang yang disidang ini sejenak lagi ingin disalibkan, dia mengaku dia bukan Yesus. Anda sadar nggak itu? Apa fungsi Mesias bang kalau nggak ada Mana ayatnya? penyaliban? Mana? Pakai ayat dulu. Oh, Mesias penyaliban. Penyaliban itu hukuman bagi penjahat. Pakai ayat. Ada aja. Apa fungsi apa? Kenapa Yesus langsung datang kalau tidak ada penyaliban dan kebangkitan? Tadi Yang disalib itu adalah penjahat, yang bangkit itu adalah iblis. Sederhana itu. mana ayatnya bang? Jangan narasi. Lukas 22 nomor 6869. Baca. Coba buka di situ. Lukas 22. Baca. Oke, Lukas 22 ayat. Silakan sahabatku Little Big. Oke, Baca. Lukas 22 ayat. Ya, oke, kamu baca dulu bentar ya. 6869. Saya mau lurusin dulu nih. Bang Little Big monitor. Nah, Anda yang bisa kau luruskan kok. Saya yang meluruskan, kalian membengkokkan. Jangan dibalik. Saya meluruskan, Anda yang membengkokkan. Kisah para Rasul 9:20 itu ada nama Yesus di situ. Kamu bacanya dari ayat 20 situ ya. Jangan Ya sudah selesai. Kita sudah membuktikan Paulus ngaku Kristus, sudah selesai. Dan kalian juga adalah Kristus. Yesus itu. Kalian juga Kristus, udah. Saya sudah buktikan itu. Udah lewat saya Saudara baca Lukas 22 68 69. Tadi saya mau jelaskan tapi Anda tidak Lukas Kamu Lukas 22 68 69 kalian baca. Mari dulu kita Bang Little Big bantu ditunjukin sama teman-teman. Satu-satu teman-teman Kristen. Kan mic, jangan rebutin mic. Dia yang Ayo. Nah, akhirnya caranya itu jelas. Akhirnya. Nah, baca kau, baca. Boleh aku bicara Bang Suma? Iya, habis ini Bang, habis ini sabar ya. Nah, baca. Ya. Ya. Lukas 22 nomor 68. Iya. Ya. Iya, Nomor berapa, Bang? betul. Sudah benar itu, sudah benar. 68. Dibaca aja, nggak Ya. usah di Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu yang berkata itu siapa? Yesus. Yang duduk di atas siapa? Yesus. Berapa Yesus? Oke. Di situ. Justru itu Masuk lagi impe. Justru itulah membuktikan, perhatikan ya. Justru itulah yang membuktikan kata sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Justru dia mau menyatakan dia Maha Hadir. Oke, justru. Dengar saudara, dengar. Sebentar Bang Cuma. Silakan. Ayat 70 dan 71 silakan baca. 71 coba. Silakan, Anda mau tamat sekaligus. Oke, Sampai ke Lukas 23 juga nggak ada masalah. Perhatikan. Saya baca 70 dan 71 lanjut dari situ kata mereka semua. Dan begitu engkau Apalagi? Oke, jawab Yesus. Tapi sendiri mengatakan bahwa aku anak Allah. Di mana Yesus di mana pengakuannya? Di mana pengakuannya di situ? Di mana pengakuannya? Di mana? Itu tuduhan orang-orang yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat. Di mana dia mengaku aku Mesias di situ? Tunjukkan kepada saya. Mana? Nomor berapa? Oke. Nomor berapa? Kalau saya dengar Bang Cuma ya. Anda bisa memahami kalimat itu. Kalimat itu kata ayat 70 kata mereka semua. Kalau begitu engkau ini anak mereka ini membuat kesaksian palsu atau tipu muslihat?
Tidak ada kesaksian palsu di situ. Jangan. Hei saudaraku, Tidak ada. Anda baca Matius 20, Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Baca Matius 24, 26 nomor 4, nomor 59. Bos, Mereka melakukan kesaksian-kesaksian. pengertian. Ya ampun ya Karim, saya bacakan. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini adalah anak Tuhan. Jawab Yesus, kamu sendiri. Kamu sendiri yang mengatakan itu. Kamu sendiri yang mengatakan itu. Bahwa aku adalah anak Tuhan. Kamu sendiri, bukan aku. Oke. Halo, Bang. Tahulah, kamu yang menuduh. Bukan aku yang mengaku, kamu. Itulah Bang peneguhan. Suma. Bang Suma. Gimana? Saya mau jelaskan. Anda diam biar saya jelaskan. Silakan. Oke. Justru pengakuan itu diterima oleh Yesus dan itulah nanti yang menjadi alasan kenapa dia disebut layak disalibkan karena dia menghujat Allah. Karena Di mana Yesus mengaku anak Allah di situ? Di mana? Bacalah semua. Di mana Yesus mengaku sebagai anak Tuhan di situ? Di mana? Tuyul. Kamu itu sama seperti orang-orang Yahudi yang ingin menjebak Yesus. Di mana dia mengaku sebagai anak Allah di situ? Mana? Mana dalilnya? Justru pengakuan itu diterima oleh Yesus dan di dalam Mana Yesus itu? Hei. Mana? Nomor berapa orang ini mengaku Mesias? Nomor berapa orang ini mengaku Mesias? Anda tidak mau saya jelaskan. Jangan jelaskan. Anda tunjukkan dulu pengakuannya kalau dia Mesias itu di data mana? Justru. Bang Suma. Kok justru? Ini sama halnya Anda ini orang Yahudi karena itu sama. Terus Ayat 13 Anda Bang tidak Suma. memberi kesempatan kan? Di mana pada persidangan ini orang ini mengaku. Di mana orang ini mengaku Mesias? Di mana? Yohanes 10:36. Coba buka itu. Ini pada saat ini, bukan pada saat Yohanes 10. Pada saat ini, pada saat persidangan. Pada saat dia sedang disidang. Udah. Saya bilang begini, Bang. Kenapa lari ke situ? Yesus memang Mesias. Ini yang ditangkap, ini yang maksudnya pernah tidak mengaku Mesias. Yang ditangkap ini loh. Bang Zuma ngomong terus. Bang Suma, Yohanes 13. Yohanes 13. Saya mengaku Yesus itu Mesias. Yesus mengaku Mesias. Yang saya bahas ini yang sedang disidang akan disalib ini di mana dia mengaku Mesias. Diam dulu, ini saya baca. Silakan. Lukas 22 ayat 67. Jikalau engkau adalah Mesias, katakan kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Gimana? Itu udah pengakuan bahwa dia adalah Kalau aku Mesias. mengaku Mesias, kalau dia mengaku aku bukan Mesias, buktinya di data nomor 69. Mulai sekarang anak manusia yang Mesias itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo, lu mau apa? Justru itu. Justru apa? Kau mau apa? Justru apa? Bang Suma. Maha hadir. Parah. Suma. Masalah generasi. Bang Suma. Iya. Halo Bang Suma. Iya, silakan Saudara Gincu, silakan. Iya, ini kamu ini adik Bang Suma ini. Saya di Sulawesi juga ini Suma. Oke, silakan. Teman di Sulawesi, saudara di Sulawesi. Iya. Apa itu? Apa namanya? Kita saja istilahnya karena teman muslim itu berbicara tentang Muhammad itu adalah jalan keselamatan. Iya. Sedangkan kami Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Sekarang kita buktikan mengenai antara Muhammad dengan Yesus. Berarti Tuhan versus Nabi nih ceritanya. Yesus adalah Tuhan. Kenapa Yesus tidak lawan Tuhanku juga? Kenapa pakai Nabi? Kita ada akan perbandingan begitu. Waduh, begitu rendahnya Tuhan. Kelasnya Tuhan Kristen kan setara Nabi Islam. Iya. Kita ada perbedaan perbandingan. Yesus, saya kasih tahu, Yesus di dalam Yohanes pasal 7 ayat. Izin Bang, disepakati dulu. Masa Tuhan lawan yang bukan Tuhan?
pasal Yohanes Bang Suma. Muhammad Rob juga. Yohanes pasal 7. Paulus juga Rob. Halo. Gimana? Yohanes pasal 7 ayat 14. Di situ dikatakan bahwa seorang perempuan akan melahirkan seorang laki-laki, dia akan dinamai Immanuel. Nah, di dalam Matius pasal 1 ayat 28 di situ dikatakan bahwa maka lahirlah Yesus Kristus dan disebut sebagai Immanuel. Nah, itu sudah jelas. Terus siapa yang pernah panggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Dengan nubuatan. Maria, Yusuf, ketika anaknya lahir diberi nama Immanuel atau Yesus? Tunggu dulu, aku gantian dulu. Nanti kamu jelaskan. Dia lahir benar-benar dikasih nama Immanuel atau Yesus? Tunggu dulu, saudara. Tunggu dulu. Saya menjelaskan tentang Yesus dulu. Saya jelaskan tentang Yesus, kamu jelaskan tentang Muhammad. Nah, kenapa jadi Tuhan versus Nabi ini? Dengar dulu sayang. Yohanes pasal 5. Dengar dulu. Yohanes pasal 50. Bang Yaman sabar Bang. Simon ini Kristen sabar Bang Yaman. Makanya nggak setara. Kalau Yesus ini mengampuni dosa umat. Nabi Muhammad menghapus dosa. Batu doang yang bisa menghapus dosa. Oh enggak dong, Nabi Muhammadku yuzakkihim, mensucikan manusia. Oh keren. Lanjut ini Bang Sufai. Kalau Yesus penebus, dia menebus kemana? Halo. Yesus menebus dosa kemana? Yohanes Yesaya Ke neraka dong. Yesusnya. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 katakan bahwa aku apa yang keluar dari mulutku tidak kembali kepadaku dengan sia-sia. Apa yang aku suruh. Nah, ketika firmannya keluar dari mulutnya, jadilah Maria hamil nggak Maria? Yesus jadi begini. Jadi Yesus itu Allah sendiri. Allah sendiri yang dalam Matius bahwa malaikat datang katakan kepada Maria, engkau mengandung dan kau akan menamakan dia Yesus. Mengandung kudus dan kau akan menamakan Yesus. Itu sudah real di situ. Ini Anda muter-muter hampir 3 jam apa? Ngomong apa? Bukan ini Komal ngomong apa? Yohanes Bang Simon. 14. Bang Simon apa? Bang Simon ini bukan, Bang Simon ini bukan tempat khotbah, ini bukan gereja Bang. Komal diskusi lintas agama. Saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan tentang ketuhanan ini sayang ini. Jadi begini, saudaraku ya, saya menjelaskan tentang ketuhanan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman adalah Allah. Jadi firman itu adalah kenapa Yesus. Yohanes pasal 1 ayat yang Saudara Simon, firman sudah jadi manusia dan Saudara Simon, Anda cuci muka dulu. Anda tidak sadar Anda menghadapi siapa? Begitu sayang, begitu. Jadi Saudara Simon, matahari pada mulanya apa? Oke. Matahari pada mulanya Bang Padiga deh. Yaman sabar. matahari pada mulanya adalah firman. Manusia dan anak Allah. Ada anak Allah dan anak Si bagus matahari nggak jadi daging. Daging nggak ada roh, mati dia. Zuma, bagi kami orang Kristen Yesus itu anak Allah dan anak manusia. Bagaimana ceritanya? Oh, berarti sama seperti orang Athena Romawi ya. Sama ya. Dengar dulu, dia yang sulung di antara saudaranya. Ya benar, dia yang membawa. Tapi Kristen juga mengaku sulung loh. Kamu juga mengaku sulung, Kristen itu juga sulung. Tunggal dari Allah, dia anak Allah yang turun itu, sang firman yang menjadi manusia, dia yang tunggal dan juga yang sulung. Nah, Anda juga disebut sulung, Kristen itu juga sulung. Dia sang pencipta yang menjadi ciptaan. Waduh. Rusak. Anto gimana nih Anto? Sang pencipta Iya. Rusak. Syaratkan aja. Rusak. Itu Rusak. Jadi Tuhan mengatakan jadilah Yesus, langsung dia gulung-gulung. Jadi Yesus. Aduh, parah ini, parah.
dekat dengan hidayah yang model Yaman ini. Dikit lagi Bang Cuma. Jadi monyet, kalau- gulung dia tek jadi monyet. Kalau sudah Jadi narasinya manusia, kayak Yaman jadi ini, manusia. Aduh. bentar lagi dia bersyahadat. Tenang aja Cuma. Pencipta jadi ciptaan. Waduh. Iya kan ini udah dekat toh dengan hidayah, betul nggak Cuma? Jadi gini, Rasul Yohanes Tapi kalau pencipta jadi ciptaan mana ada dekat dari hidayah, itu dekat dari gila. sudah membawakan Dia masuk orang lapit dahulu. Bagaimana cerita yang pencipta jadi ciptaan? Aku menciptakan diriku. Zimzalabing. Aduh. Memalukan kan Yaman. Kemana dia diturunkan? Diturunkan itu. Itulah, aduh gawat banget. Itu bahaya, itu bukan dekat dengan hidayah, kegilaan itu lama-lama. Bang Padiga aja, Bang Padiga dari tadi kasih kesempatan dulu ya Hanzo ya, Bang Padiga silakan Bang Padiga. Oke. Mau ditanggapin Yesus nggak mati tadi atau gimana? Silakan Bang, itu keren tuh temanya. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi sebetulnya kehadiran Yesus itu memang untuk mengembalikan citra Allah. Citra yang ada di Kejadian dari awal ya. Dari awal itu kan manusia segambar dengan citra Allah. Atau istilahnya imago Dei. Nah, imago Dei inilah yang dikembalikan oleh penebusan Yesus. Dia mati di kayu salib dan bangkit untuk menjadikan kita kembali menjadi citra Allah. Artinya, dosa-dosa kita, dosa turunan, dan lain sebagainya, itu kita dilayakkan kembali untuk bisa memiliki cinta seperti Tuhan, kita bisa memiliki, bahkan beberapa ayat kan menyatakan bahwa kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih dari apa yang aku lakukan. Nah, di situ kita sebagai manusia setelah kejadian Yesus, jadi kejadian Yesus ini milestone besar yang terjadi sepanjang sejarah, di mana Masehi kita sebutnya sebagai tahun Masehi kan, karena di situ manusia menjadi sosok yang berbeda, manusia kembali clean, kembali bersih, disucikan. Itulah fungsi penebusan dari Kristus. Itulah fungsi penyelamatan dari Kristus, dan itulah yang membuat kita menyatakan kalau kita bisa menjadi bersih, kita bisa menjadi imitasio Christi, kita bisa memiliki cinta Allah, kita bisa mengasihi sesama kita bisa bahkan mukjizat. Banyak sekali Bang, mukjizat-mukjizat yang atas nama Yesus. Sampai sekarang ribuan, jutaan mukjizat terjadi atas nama Yesus. Itu menunjukkan bahwa kita yang dekat dengan Yesus, kita yang dekat dengan Tuhan, itu akan menjadi seperti Kristus. Artinya, mengembalikan citra Allah yang sejak kejadian ditetapkan bahwa manusia diciptakan segambar dengan citra Allah. Itu Bang. Oke. Berarti benar apa yang dinubuatkan oleh Yesus, Kristus palsu akan melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat. Ayat berapa itu? Coba. Cuma. Matius 24 ada. nomor 24. Berarti yang dimaksud Ada. di sini Dan- Kristus kalian kan? Itu yang membedakan apa Bang? Ayat setelahnya itu harus dibaca Bang. Iya. Yang membedakan adalah buah-buahnya. Enggak ada dalil yang kayak gitu, enggak ada. Yang membedakan buah-buahnya Bang. Saat Yang buah, membedakan buahnya buah apa? roh. Buahnya memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku. Mengusir Ya, lanjut. setan pakai namaku. Lanjut. Bermujizat pakai namaku. terus Pada terus, hari terus. terakhir aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lanjut, Aku Bang. tidak mengenal kalian. Lanjut. Lanjut. Apanya? Ayat setelah itu, Apanya lagi? ayat setelah itu dilanjutkan Bang. Apa lanjutannya? Lah, ini dia. Apa lanjutannya? Lanjutannya itu Apa? penandanya adalah dari buah-buahnya Bang. Lah itu buahnya. Apa yang Buahnya dihasilkan? memanggil Jadi aku begini, Tuhan. Bang. Bernubuat pakai namaku, bermujizat Iya. pakai namaku. Betul. Kalau ada yang bernubuat pakai nama Tuhan dan menghasilkan mujizat, tapi buahnya adalah kejahatan,
Buahnya adalah aneh ketidakadilan. orang ini. Dari buahnya kau dapat melihat Kalau dia. buahnya adalah kasih. Dari buahnya kau dapat melihat dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, mengadakan Itu- mujizat pakai namaku juga. Itu Ayat buah selanjutnya, Bang, dari dibaca, apa? Bang. Bukan Dari hanya si ayat itu, penyesat. Bang Zuma, boleh dibaca ayat setelah itu ayat berapa Bang Zuma? Ya, Boleh dibuka di Talbik, masuk Talbik. ya, Masuk di Talbik, boleh dibuka 7:15, Bang ayatnya Padiga. yang Bang Zuma. ya. Bang Padiga, Matius 7:15 sampai 23, Ya, Bang. boleh dibuka. Ya udah, Bang Little Big izin Bang bantu ditunjukin sama teman-teman Kristen biar belajar mereka. Iya. Monitor. Saya baca ayat selanjutnya, Bang. Matius 7:15 sampai 23, Bang, biar kita Yes. tahu buahnya itu kayak mana. Tuh. Ya. Oke. Matius 7. Nggak usah keluar Bang Padiga, nggak usah keluar aplikasi, lihat aja ini Bang. Oke. Dibantu diajarin nih, keren nih ya, pengajaran yang ini nih, pengajaran sesat nih. Silakan. Boleh? Mana? Matius 7. Kita mulai dari nomor 22 lah ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru Yes. kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Yes. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Yes. Lanjut. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak bisa lanjut karena habis. Lanjutkan, Bang. Enggak. Dari sini, dari sebelumnya. Nih, Ya. dari perikopnya. Ya. Ah, Boleh. waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yes. Dari buahnya lah kamu akan. Izin Bang. Nah. Perikopnya, Ya, perikopnya. pengajaran sesat ya. Dari apa, Bang? Hal pengajaran yang sesat. Nah, itu. Oke, izin saya sapa Ya, dulu Bang Ardi, boleh. jangan sampai bukan Bang Ardi ini. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Waalaikumsalam Oke, asli. Lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda semua. Salam. Waalaikumsalam. Boleh dibaca, Bang? Teman-teman semuanya. Lanjut Gurunda. Boleh dibaca tadi, Bang, Baca ayatnya? lagi ya. Dari buah-buahnya lah. Dari buahnya lah kamu akan Iya. mengenal mereka. Iya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara Yes. dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang Bang- baik Bang Padiga, menghasilkan izin, buah Bang. yang baik. Buahnya. Bang Padiga jangan Sedang disambut-sambut pohon kayak yang gitu, tidak Bang. baik menghasilkan buah yang tidak baik. Izin Iya, Bang. Mungkin pohon Bang yang Little, baik Bang itu Little. menghasilkan buah yang tidak baik. Yes. Jangan disambut-sambut kayak gitu Bang. Gak apa-apa. Ya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Itulah yang Setiap membedakan. pohon yang tidak menghasilkan buah dengan baik yang pasti benar. ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, ini janjinya nih. Yes. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Benar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam sorga, melainkan dia yang Dari melakukan kehendak buah- Bapakku yang di Iya. sorga. Iya. Ya, dari buahnya. Dari Pada hari buahnya. terakhir banyak Oke. orang akan berseru kepadaku. Nah, ini kan kembali lagi. Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini tidak ada cerita orang membunuh, menipu, nggak ada. Ntar dulu Bang Little Big, saya kasih kesempatan Bang Zuma untuk menjelaskan Matius 7:15 sampai 23. Biar teman-teman Kristen, ya silakan Gurunda. Ya. Jadi gini, Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada orang Kristen, pengikut Paulus. Hei murid-muridku Bani Israel, waspadaki kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada taklek dengan menyamar seperti domba. Artinya non-Yahudi ngaku Yahudi. Domba itu hanya Bani Israel. Yang digelari Yahudi, yang digelari domba hanya Bani Israel. Kristen bukan kemudian domba. Ingat itu.
Di dalam 2 Petrus 2, dengar, 2 Petrus 2 nomor 20, 21, 22, Kristen disebut anjing dan babi. Maaf sekali, maaf. Maaf ya, maaf. Ya, di mute terus. Maaf, diam dulu. Di dalam 2 Petrus 2 nomor 19, 20, 21, Kristen disebut anjing dan babi. Sedangkan tidak ada dikatakan waspadalah kepada domba-domba yang datang kepadamu nyamar menjadi anjing. Tapi yang ada, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan melihat mereka, mengenal mereka. Ya. Jadi orang Yahudi diajarkan untuk melihat non-Yahudi yang datang berpura-pura menjadi Yahudi. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang bukan Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi, hanya Kristen. Islam tak ada, Paulus Hindu itu Yahudi tak bukan? ada, Buddha tak ada. Cuma Ya, Paulus Yahudi atau bukan? Paulus orang Yahudi bukan? Yahudi. Yahudi. Berarti Paulus nggak sesat kan? Nah, Paulus mendirikan agama baru namanya Kristen. Untuk dengar. Dengar. Bicara mengenai Paulus, Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala, merampas pada pagi hari dan membagi-bagikan pada sore hari. Paulus keturunan Benyamin merampas kemudian Torah lalu membagi-bagikan kepada bangsa Roma. Catat itu, catat baik-baik, catat itu penggenapannya. Lalu diam dulu. Makanya kalau saya menjelaskan, Anda diam dulu, catat, nanti Anda tanggapi, oke? Jadi Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada orang Kristen yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka bukan domba, mereka adalah anjing. Dari buahnya kalian bisa mengenalnya. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada Kristen, hanya daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, salah nggak narasi saya mengatakan ini Kristen? Satu, alasannya Kristen bukan domba. Dan salah. Kristen tidak dikenal Yesus. Kristen memakai nama Yesus. Kristen membawa nama Yesus. Kristen memanggil nama Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Seluruh nubuat yang dijadikan Yesus sebagai ajaran kepada Bani Israel digenapi oleh Aliteng. Silakan Anda bantah. Ada enggak kelompok di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, Aliteng, siapa Aliteng? dan seterusnya? Tak ada selain Kristen. Ya, jangan tantrum bang. Kan jelas ya tadi dikatakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Itu jelas tegas sekali. Kita lihat buahnya dari Rasul Paulus. Dahulu dia adalah tidak begitu. Dongok. Itu Memang jangan tantrum. Buahnya begitu. Sudah dibacakan buahnya tadi, udah dibacakan buahnya. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Oh, buahnya buah sakar kok dibawa. Udah jelas kok dalilnya. Itulah bahasanya itulah. Nah, buah cinta kasih, buah perdamaian, atau buah pembunuhan. Mereka ketika memakai namaku menyesatkan banyak orang. Ini yang kamu sedang praktekkan. Buah dari nabi palsu, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, usir setan pakai namaku. Nah, Itu siapa? Setannya terusir enggak? Setannya terusir. Itu siapa? Setannya terusir enggak waktu diusir pakai nama itu? Terusir dong. Iya, udah berarti yang bisa ngusir setan siapa sih, Bang? Iblis bisa ngusir iblis? Mana ada? Nggak ada. Iblis kok ngusir iblis? Nais atau? Nah, kalau ada dalilnya gimana? Sakit. Kalau ada dalilnya gimana? Silakan kita uji. Boleh ya? Bisakah iblis mengusir iblis? Coba dalilnya mana? Ya, Matius 12 ayat. Tunggu, Matius 12 data berapa itu teman-teman? Nggak ada. Antara data 26 sampai 28.
Kalau bukan 26, 27, 28. Sorry, saya lupa. Maklum, sudah ganteng soalnya. Ayo. Justru ayat itu. Jangan justru. Ini saya baca. Matius 12 silakan. ayat 25. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Iblis mengusir iblis. Berarti Anda nggak paham konteks ayat ini. Udah kan mengatakan Jadi, mana ada dalilnya. Anda tadi mengatakan mana ada dalilnya. Ternyata iblis bisa mengusir Iya, kalau iblis mengusir iblis, kerajaannya nggak bisa bertahan, alias rubuh kerajaan iblis. Gimana sih? Memahami ayat aja gabrul. Ya udahlah. Tapi ada kan iblis mengusir iblis? Ya ampun, itu analogi cuma. Jadi memang kepintaran daripada penyesat itu memang sudah level langit. Oh, jadi berarti saya pintar ya? Iya, kamu pintar. Oh, iblis jangan dibilang bodoh iblis itu. Tidak jadi iblis kalau bodoh. Bagaimana bisa menyesatkan seorang profesor, kompresor, kontraktor, kalkulator kalau dia tidak pintar? Ya, iblis itu pintar. Tapi yang pasti saya patahkan argumentasimu, tak ada iblis mengusir iblis. Jadi ketika iblis mengusir iblis dalam nama Yesus, ada berarti. Makanya coba, Yesus datang nih. Anda perhatikan dalil itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Berarti terjadi dong, terjadi. Pakai nama siapa? Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa Yesus Kristus tidak mengenal orang yang menyebutnya Yesus Kristus untuk mengusir setan? Berarti yang datang kepada mereka yang mengusir setan pakai nama Yesus itu siapa? Seperti misalnya, Rusuli Lubis mengusir penyakit, mengusir setan pakai nama Yesus. Ketika nanti Yesus datang kepada Rusuli Lubis, aku tidak mengenal kau, wahai Rusuli Lubis. Jadi Yesus Kristus yang datang membantu Rusuli Lubis itu siapa? Setan dalam nama Yesus. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat ini datang kepada Paulus, datang kepada Ananias, datang kepada Markus, datang kepada penulis di Patmos, dengan memakai nama Yesus. Begitu juga yang datang kepada para murtadin. Malam aku salat tahajud. Lalu aku tidur. Lalu aku kedatangan orang gondrong. Berjubah putih. Wajahnya bercahaya. Terus kenapa kau tahu itu Yesus? Karena selama ini yang gondrong begitu Yesus. Makanya kau disuruh apa? Aku disuruh mandi di sungai, Pak. Oh, dibaptis itu. Iya. Nah, ceritalah kau ke pendeta. Habis itu dikristenkan. Yang datang kepadamu Yesus. Red. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Itulah yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bagaimana dengan yang keluar dari tanah? Yesus berkata, sekarang juga dunia telah dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Itu tadi, tanda angkatan jahat minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan tanda angkatan jahat selain anak manusia keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Ya, kata Yesus, Matius 24:24. Yesus palsu akan melakukan tanda dahsyat. Keluar dari kubur pada hari ketiga, tanda dahsyat nggak? Dahsyat. Menyesatkan banyak orang. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh manusia jadi muridku. Itu siapa? Kristus palsu. Menyesatkan banyak orang enggak? 2 miliar lebih manusia. Dihilangkan otaknya. Menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Sampai sini kalian sadar? Maka pada hari terakhir kalian datang kan? Ketika datang Yesus, kalian datang. Yesus, I love you full. Kami Kristen loh pengikutmu. Lu siapa? Gue memanggil namamu, bermujizat, bernubuat pakai namamu juga. Sorry ya, sorry lah. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyah daripadaku.
diusir oleh Yesus. Emang enak? Hah? Emang enak? Kenapa? Karena kalian tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Sabat hari Sabtu, kalian hari Minggu. Apa kehendak Bapa? Percaya kepada Yesus, kalian percaya kepada Paulus. Apa kehendak Bapa? Jangan kau rubah aturanku, pegang aturanku pada saat kau duduk, baring, berjalan, dan seterusnya. Ajarkan anak-anakmu. Cuma, Tuliskan siapa Bapak kemudian itu? Cuma, tuliskan Bapak kemudian itu di siapa? pintu-pintumu. Tuliskan. Bentar. Tapi kalian Jangan merubahnya. panjang-panjang, woi. Kalian menganggapnya sampah. Kalian menganggapnya Bro. tinjak. Kemudian Bro. Tuhan mengajarkan sunatkan kulupmu. Kau rubah lagi sunat kulup. Semuanya kau rubah. Kehendak Bapa tak ada yang kalian lakukan. Apa kehendak Bapa yang menghantarkan kalian menjadi Kristen? Tak ada. Bapak itu siapa? Cuma. Bapak itu ada dua, saudara. Yang pertama Bapak yang disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah Bapak yang disebut oleh Yesus sebagai iblis. Siapa itu? Bapak iblis adalah yang mau menyalibkan Yesus dan yang mengimani penyaliban sebagai karya penyaliban Bapaknya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa yang menginginkan penyaliban? Oke, Iblis. oke. Siapa yang Yang menerima tadi, hadiah dari iblis? sabar. Aliteng. Sabar, aliteng, dah ada aliteng. Bentar ya. Bentar. Jadi yang memerintah hari Sabat tadi Bapak yang mana? Apa? Yang menyuruh ibadah hari Sabat itu Bapak yang mana? Bapak yang disembah oleh orang Yahudi itu menurut tradisi mereka pencipta langit dan bumi, Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kenapa mereka menganggap Bapak itu, Tuhan itu sebagai Bapak? Karena Bapak intim terhadap mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan inni ma'akum. Aku Jadi Tuhanmu bersama dengan mereka. Tuhan orang Yahudi sama atau beda? Mereka memanggil kemudian dengan panggilan Bapa dan mereka salah tafsirkan. Sebagian dari mereka mensalah tafsirkan kemudian panggilan Bapa itu. Seakan-akan mereka itu anak Tuhan, bebas melakukan segala-galanya karena merasa sebagai anak Tuhan. Padahal dalam kaidah yang benar, berdasarkan Amsal 3 nomor 1 nomor 11-12, disebut Bapa Tuhan itu karena Tuhan itu mendidik hambanya seperti seorang ayah yang mendidik anaknya. Oke, boleh nggak? Langsung memanggil Tuhannya sebagai Bapak, boleh nggak? Oh, nggak bisa, kami bukan orang Yahudi. Berarti Saya beda. bukan orang Yahudi. Berarti beda dong. Ya terserah mau beda mau tidak, kami tidak bisa memanggil Tuhan kami. Kok dengan panggilan terserah? Bapa. Kok terserah? Gimana sih? Dasar kami bukan kitabnya orang Yahudi, dasar kami Al-Quran. Gimana? Ya udah beda gitu dong. Beda. Ya, terserah kalau kau mengatakan beda ya beda. Terserah. Lah emang kenapa? Ya udah beda. Jadi Ya, terserah. Bapaknya Yesus Tuhan yang benar bukan? Tuhan yang benar. Benar. Kalau Tuhan Ya, Anda benar. benar nggak? Iya benar. Jadi ada berapa yang benar? Ada satu. Tadi itu. Apa? Kenapa? Ada satu. Tadi katamu Tuhannya Yahudi beda, ya kan? Siapa yang mengatakan beda? Oke, berarti sama. Tuhan mereka adalah Loh. pencipta langit dan bumi. Dengar dulu. Macet. Mereka memanggilnya Bapak berdasarkan Amsal 3. Oke, jangan diulang-ulang narasinya, jangan diulang-ulang. Anda ingin Jangan memaksakan, Anda ingin memaksakan seakan-akan Tuhan Anda dengan Tuhan Yahudi sama dan Tuhan yang mati Islam beda, betul? Iya. Kalian ingin menggunakan Cuma- tipuan. Hei, Kok dengarkan. tipuan? Dengarkan saya. Hmm. Ketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini konsep kami. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa. Mereka memanggilnya Bapak, terserah mereka. Mereka memanggilnya Tante, urusan mereka. Yang pasti bagi iman kami, yang disembah oleh Ibrahim dan anak-anaknya, yang disebut dalam Al-Quran sebagai Allah, itulah Tuhan yang kami sembah, tak ada yang lain. Mereka memanggilnya Tante, mau memanggilnya Bapak, mau memanggilnya Opung, itu urusan mereka. Yang pasti kitab suci saya mengatakan, Qulu amanna billah. Oke. Berimanlah Lanjut ya. kalian. Kami beriman kepada Allah. Sudah Oke. jelas toh? Hari ibadahnya Bapak di situ hari apa tadi? Sabat ya? Mereka Betul, Cuma. orang-orang Yahudi diajarkan ibadah Sabat. Siapa yang ngajarkan kalian ibadah Minggu? Siapa yang ngajarkan hari Jumat? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran.
Jadi Ya sama atau beda? ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Panjang kali lebar. Jadi sama atau beda? Tuhan memerintahkan kepada Yahudi Sabat, Tuhan memerintahkan kepada kami Jumat. Beda ya? Beda ya? Tuhan memerintahkan kepada kami Jumat. Beda ya? Beda ya? Beda ya? Anda Minggu, Yahudi, Sabtu, Tuhannya sama nggak? Suma. Di HWH itu siapa Suma? Tuhannya sama Mulai kejam. Mulai ngaca. Tajam Loh, dia, tajam bertanya, nama. tumpul ditanya. Saya tanya, Nama kamu Tuhan Minggu, Yahudi, Sabtu, Tuhanmu sama nggak? Gini. Gini. Sabar. Gini. Kamu Iya. Minggu, Yahudi, Sabtu, sama nggak? Oke, beda. Beda, berarti Tuhanmu beda. Sama. Cari rem Suma. Soalnya ngila beda. Sabar. Nah ceritanya ini. Anda mengatakan kami beda karena kami Jumat, Yahudi, Sabtu. Kamu Ya udah. Minggu, Yahudi, Sabtu, kamu sama. Tuhannya Yahudi tidak orang Yahudi. Tuhannya Yahudi bukan anak Maria. Tuhannya Yahudi tidak pernah mati. Tuhanmu sama dengan Tuhannya Athena, Romawi. Tidak sama dengan Tuhannya Yahudi. Begitu saudara. Kalau kami tidak mengklaim. Tapi kitab suci kami mengatakan Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Oke, sekira cukup untuk sementara. Sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan Kristen, saya ada mau cuci mobil dulu. Mobil saya sudah teriak, bannya sudah dimakan kambing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai edukasi yang bermanfaat.